بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومشاهير الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, di subuh hari ini, hari Ahad, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kuliah subuh. Topiknya renungan di akhir Ramadan. Alhamdulillah, sampai hari ini kita memasuki hari ke 25. 25 apa 26 ini? 25-nya. Dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa kita sudah di ujung bulan Ramadan atau ashril awakhir min Ramadan. Biasanya setiap manusia itu kalau mau berpisah dengan apapun yang dia cintai, pasti dia merasa sedih. Kenapa dia merasa sedih? Karena awal pertemuannya itu bahagia. Sehingga ketika dia berpisah dengan sesuatu itu, dia akan merasa sedih. Kalau awal pertemuannya tidak senang, tidak bahagia, pasti perpisahannya tidak sedih. Kita semua pasti merasakan pernah rasanya berpisah dengan orang yang kita cintai, baik saudara ataupun anak, cucu kita yang tercinta. Ketika kita awal bertemu pasti kita bahagia. Namun ketika berpisah pasti bersedih. Begitupun dengan bulan Ramadan. Kita awal Ramadan bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Sehingga ketika Ramadan mau meninggalkan kita, kita merasa bersedih. Ini penggunaan kalimat apa Ramadan yang meninggalkan kita, apa kita yang meninggalkan Ramadan. Ini enak yang mana ini? Kalau kita yang meninggalkan Ramadan, jangan. Eman. Yang pastinya Ramadan akan meninggalkan kita, akan berganti dengan bulan Syawal. Di dalam tinjauan bahasanya kan, kalau dalam bahasa Arab misalnya Ramadan akan meninggalkan kita. Taraka anna Ramadhanu. Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita yang meninggalkan Ramadan, tarakna Ramadhana, kita meninggalkan Ramadan. Maka saya lebih memilih Ramadan akan meninggalkan kita. Nah, ditinggal Ramadan kita bersedih. Kenapa? Karena awal pertemuan kita dengan Ramadan itu kita bahagia. Kalau kita yang meninggalkan Ramadan, berarti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan akan kita tinggalkan semuanya. Qiyamul Lail, kemudian tadarus Al-Qur'annya, istighfarnya. Kalau biasanya kita Ramadan itu pasti baca Al-Quran minimal 1 juz lah 1 hari.
Sehingga ketika akhir Ramadan kita khatam, alhamdulillah. Atau kita ambil 3 hataman ya. 10 hari kita hatam, 10 hari hatam, 10 hari khatam. Berarti selama 1 bulan kita hatam 3 kali. Oh, hebat ini. Atau 1 minggu hatam, 1 minggu hatam, 1 minggu hatam, berarti sekitar 4 kali. Kalau 3 hari hatam berarti 10 kali. Ini siapa yang bisa begitu ini? Saya saja ini tidak sampai 5 kali hatam. Berarti yang benar adalah Ramadan akan meninggalkan kita. Yang menjadi renungan kita, apakah kita ditinggalkan Ramadan ini, amaliyah kita akankah sama dengan amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan? Ini yang perlu kita renungkan. Kalau Ramadan kita ibadahnya luar biasa, alhamdulillah, tarawihnya semangat sekali. Namun di akhir-akhir Ramadan biasanya tarawihnya mengalami kemajuan, softnya mengalami kemajuannya. Yang asalnya softnya penuh, berangsur-angsur maju, berarti mengalami kemajuan. Ini kemajuan yang tidak enak ketika kemajuan dalam tarawih ini. Malah akhir-akhir ini kalau di rumah saya sudah tinggal 3 soft ini. Di musola saya akhir Ramadan kalau saya selesai tarawih, saya hitung memang, tinggal 3 soft, lumayan. Takut-takutnya saya assalamualaikum tidak ada orang sama sekali. Akankah amaliyah kita di bulan Ramadan bisa kita laksanakan di luar Ramadan? Bukan tarawih ya, kalau tarawih tidak boleh sudah ya. Kita kadang-kadang saking semangatnya di luar Ramadan kita mau kemana? Tarawih, sudah bubar ya. Tidak boleh malah tarawihnya. Bukan itu yang kita maksud. Qiyamul lail terasa nikmat sekali. Kemudian baca Al-Quran, nikmat sekali di bulan Ramadan ini. Istighfar di bulan Ramadan, nikmat sekali. Baca salawat di bulan Ramadan, nikmat sekali. Sehingga kita ketika menjelang akhir Ramadan ini, kita kehilangan kenikmatan itu. Sehingga hadis tentang taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan itu motivasi bagi kita sekalian. Cari dan gapailah Lailatul Qadar di 10 akhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar itu. Namun jangan dibayangkan Lailatul Qadar itu seperti gerhana matahari atau gerhana bulan, Pak. Kalau gerhana matahari kan sudah dipastikan, ini tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana matahari. Enak kita menunggunya. Lailatul Qadar itu rahasia terbesar bagi kita. Namun saya yakin kita akan mendapatkannya, pasti ya, dengan porsi kita masing-masing. Artinya jangan kemudian dibayangkan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar sebagaimana porsinya para ulama-ulama besar. Syaratnya satu, Pak. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Minimal ya sholat tahajud lah 2 rakaat. Setelah itu tidur. Udah. Ya kalau malamnya cuman ya mohon maaf, cuman nongkrong saja, Pak ya. Ngopi, nongkrong, rokokan gitu ya. Mau mendapatkan Lailatul Qadar yang mana ini? Jadi tapi kita yakin kita pasti akan mendapatkannya dengan porsi kita masing-masing. Ya, sebatas mana kita mendapatkan itu? Sebatas kita berusaha, Pak. Kita tidak mungkin baca istighfar dari jam 12 sampai subuh, tidak bisa kita, Pak. Tidak kuat, bukan makom kita, bukan tingkatan kita, Pak.
Seingat saya pernah baca biografinya Imam Nawawi, Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ketika masih kecil, umur 9 tahun, beliau itu umur 9 berarti belum balik. Beliau melihat langit itu begitu indah, cerah. Beliau 9 tahun ini beliau waktu Ramadan ini melihat langit itu terbuka. Wadang gitu, Pak. Beliau nanya sama ayahnya, "Ayah, saya tadi malam melihat langit begini-begini." Ayahnya kaget. Imam Nawawi 9 tahun sudah bisa melihat Lailatul Qadar. Ya kita bukan Imam Nawawi, Pak. Kita Nawawi saja. Berarti kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan porsi kita. Ya cuma syaratnya satu, jangan maksiat, jangan bikin dosa. Paling tidak ya seperti itu, Pak. Kita mau baca Quran dari Isya sampai subuh dah. Geblak kita, Pak. Ini saya saja tidak kuat. Paling pol itu 1 jam atau 2 jam sudah istirahat sudah. Maka ketika ada pertanyaan, bisakah kita mendapat Lailatul Qadar? Pasti bisa. Pasti bisa. Karena Lailatul Qadar itu rahasia terbesar bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika Ashrul Awakhir min Ramadan ini luar biasa. Artinya beliau ditingkatkan. Karena kan kita sudah gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita pastinya sangat gembira ketika Ashrul Awakhir ini. Yang kita harapkan di Ashrul Awakhir adalah Lailatul Qadarnya. Orang mau ketemu dengan orang yang mau cintai pasti tidak bisa tidur, Pak. Benar ya? Orang mau ketemu dengan orang yang sangat dia cintai pasti tidak bisa tidur. Contoh, pengantin baru. Kita rasakan semuanya, tidak bisa tidur, Pak. Malah tidak tidur semalaman itu. Saking senangnya. Begitupun sebaliknya, orang mau berpisah dengan yang sangat dia cintai pasti tidak bisa tidur juga. Bisakah kita merasakan Ashrul Awakhir tidak bisa tidur karena menggapai Lailatul Qadar, atau tidak bisa tidur karena mau pisah sama Ramadan? Kalau bisa seperti itu, kita hebat, Pak. Ya paling minimal Ashrul Awakhir ini meskipun tidak full 1 malam ditambahi daripada 10 yang kedua, 10 yang pertama sama 10 yang kedua, sehingga tekanan untuk Ashrul Awakhir ini taharrau itu cari dan dapatkan. Orang mencari apakah pasti bisa dapat? Belum tentu, Pak. Ngerti nggih? Orang mencari apa pasti dapat? Belum tentu. Kadang hari ini dapat, besoknya baru dapat. Itu orang mencari. Apalagi yang tidak mencari. Yang kita berusaha ya, mencari dan mendapatkannya. Artinya apa? Lailatul Qadar tidak bisa didapat dengan gratis, Pak. Cuma nongkrong malam-malam itu begadang sambil rokokan. Lailatul Qadar datang ini. Dari mana, Pak? Yang baca Quran semalaman saja mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi saya yakin pasti dapat dengan porsi kita masing-masing. Sehingga yang menjadi renungan kita di Ashrul Awakhir menjelang Idul Fitri ini, akankah asar bulan Ramadan ini berdampak pada hati kita, pada amaliyah kita? Itu akan terlihat ketika di luar Ramadan. Tetapi ini ukuran bagi kita sendiri. Wa inna alamati qabulil hasanati amalul hasanati ba'daha alat tawal. Tanda-tanda diterimanya suatu amal itu dia akan melakukan amal kebaikan setelahnya itu secara berturut-turut. Tapi ini introspeksi bagi kita sendiri ya.
Artinya apakah puasa saya di bulan Ramadan diterima? Itu akan nampak, akan terlihat ketika bulan Syawal. Biasanya yang tahajud di bulan Ramadan, bisakah tahajud di bulan Syawal? Biasanya yang ahli baca Al-Quran di bulan Ramadan, bisakah dia istiqamah baca Al-Quran di bulan Syawal? Makanya ini renungan bagi saya sendiri, bagi kita sekalian. Dampak daripada bulan Ramadan ini apakah juga akan kita rasakan di bulan Syawal? Tapi yang jelas kita yakin bahwa kita akan mendapatkan Lailatul Qadar dengan porsi kita masing-masing. Sehingga selesai kita dari bulan Ramadan ini, kita menuju Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kenapa kembali kepada kesucian? Awalnya memang dari awal puasa sudah ada hadisnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan begini, dia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya, kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Kapan kesucian itu akan datang? Idul Fitri, ketika hari raya. Makanya hari raya itu kan seneng banget Pak. Indonesia ini kan negara yang unik Pak. Satu-satunya di dunia yang ada tradisi mudik cuma di Indonesia. Di negara lain mungkin tidak ada Pak. Ada yang pernah tinggal di Saudi ini. Di Saudi tidak ada mudik ya. Karena memang penduduk sana semua ya. Kenapa ada mudik? Kita ingin merasakan kegembiraan itu bersama. Nikmat itu kalau dirasakan sendirian ya enak. Tetapi akan lebih terasa nikmatnya kalau nikmat itu dirasakan bersama keluarga. Contoh kita makan enak lah kan, kita makan enak. Cuman berdua sama istrinya kurang nikmat Pak. Kalau bersama dengan anak, cucu, nikmatnya luar biasa. Sehingga pernah suatu saat dulu nih, karena waktu kecil saya sering diajak jalan sama orang tua saya ketika Idul Fitri. Dulu masih belum ada kendaraan seperti sekarang. Tahun 88 atau 89 itu kalau mau ke rumah nenek saya jalan kaki 2 kilo. Dari jalan raya jalan kaki 2 kilo. Saya ingin merasakan apa yang saya rasakan ketika diajak ayah saya atau ibu saya jalan ke rumah nenek. Saya sengaja jalan. Cak ndak sepeda motoran, gak wis aku melaku ayah, aku pingin melaku. Apa ndak wis pingin melaku. Pingin merasakan apa yang saya rasakan dulu itu, Pak. Seneng banget itu ya. Kanan kiri mercon tapi dulu ya. Kanan kiri mercon ini masih sekarang kan enggak boleh, Pak ya. Kanan kiri masih mercon, dardo. Suara takbir bergema di mana-mana. Tuh kangen suasana seperti itu. Dulu saya seperti ini melaku dek gini. Kanan kiri takbir mercon. Seneng banget. Senengnya karena apa yo? Masih belum bisa merasakan senengnya karena apa. Ternyata senengnya itu karena Idul Fitri, kita kembali kepada kesuciannya. Itu sebenarnya hakikat senengnya itu di situ, Pak. Bukan karena merconnya, bukan. Bukan karena Idul Fitri yang asalnya tidak boleh makan, mau makan enggak, Pak, sebenarnya itu. Besok makan pagi sudah bukan. Hakikat senengnya Idul Fitri itu karena Idul Fitri kita kembali kepada kesucian. Dosa-dosa kita dihapus oleh Allah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin Allahumma amin. Kemudian renungan yang terakhir mungkin. Renungan yang terakhir kalau ulama-ulama salaf itu pasti membaca ada syairnya itu.
muadda ya Ramadan, artinya mau berpisah sama Ramadan. Harapannya Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir. Berarti harapannya, doanya kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena terasa, Pak. Setahun itu kalau berpisah sama orang yang kita cintai, lamanya luar biasa. 1 hari saja tidak ketemu sama misalnya kakek sama cucunya, ini kangennya luar biasa, Pak. Kenapa? Si kakek ini sangat mencintai cucunya. Yang punya cucu merasakannya. Saya belum punya cucu ini, baru punya anak ini. 1 hari tidak ketemu sama cucunya, pasti kangennya luar biasa. 1 hari, kadang ditelepon, cucunya dari ini dah, kan gitu ya. Saking kangennya, saking cintanya sama cucunya. Bayangkan kita akan bertemu dengan Ramadan setahun lagi. Sehingga ulama-ulama itu berdoa, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi kita akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Ini 2 tahun kita sudah merasakan enak. 2022 Covid-nya sudah tidak ada. Seneng banget, Bang. Zamannya Covid itu Masya Allah ya, koyok kiamat gitu nih. Kiamat dalam hal rono ndak oleh tinang ngendi ya. Ono penyakit ya. Masya Allah, ketika Covid-nya sudah ada, kita merdeka, Pak ya. Mau mudik ndak oleh. Jangankan keluar dari provinsi, dari kota Pasuruan wangil. Masya Allah ya. Sekarang seneng gitu. Yang mudah-mudahan sudah ada penyakit lagi, Pak ya. Ndak seneng kita anak penyakit, ndak bebas ya. Ramadan ndak bebas, maskeran kemana-mana ya. Ndak iso, Masya Allah. Gitu sih kongkon vaksin, ndak cukup 1 kali ya, 3 kali sama boosternya ya. Sehingga kita ini sekarang kuat menghadapi penyakit. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dijadikan anak yang soleh solihah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bangsa dan negara, berguna bagi agama. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan menjelang Idul Fitri tinggal 5 hari lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini Idul Fitrinya Jumat apa Sabtu ini? Oh, Jumat saja ya. Ndak usah bingung, Pak, negara sudah ada yang ngatur. Ndak usah melok mikir sampean itu ya. Idul Fitri sudah ada yang mikir. Kita ini kadang ikut mikir sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Kapan hari raya? Biasanya ibu-ibu ini ya. Nanyanya sama suaminya, Pak, hari raya kapan? Suaminya yang ditanya juga begitu. Takon nang aku, ada nih aku ahli ruqyat itu ya. Ya sudah usah dipikir sudah. Negara sudah ada yang atur. Oh, ini ada kisah yang menarik, Pak. Yang terakhir mungkin ini. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu punya mantu yang luar biasa. Alim al-allamah. Namanya Kiai Maksum bin Ali. Kiai Maksum bin Ali ini kakaknya Kiai Adlan Ali Cukir. Yang pondoknya sebelah utaranya Gus Dur, agak ke barat sedikit, itu namanya Pondok Cukir di situ ya. Ini punya mantu yang luar biasa alim. Beliau ini ahli falak, ahli perbintangan, bisa membuat kalender itu ya, astronomi. Alim al-allamah. Beliau mempunyai kitab namanya Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir. Kitab ini, Pak, menerangkan tentang ukuran segala sesuatu yang ada di Indonesia. Karena ukuran tiap negara kan beda-beda gitu. Kalau di Amerika ada sentimeter, Pak, adanya kaki ya. Tingginya berapa kaki orang ini kan begitu ya. Kalau di Indonesia kan pakai sentimeter. Ini Kiai Maksum bin Ali ini alim al-allamah di bidang itu. Sehingga suatu saat
Karena beliau alim al-allamah di bidang falak, beliau sudah tahu hari raya tanggal sekian. Ketika itu beliau hari raya dulu. Antara Pondok Tebu Ireng sama Cukir dekat. Berapa meter ya? 200 meter atau 300 meter gitu. Atau hampir setengah kiloannya. Di Pondok Cukir sudah ramai karena hari raya. Menyambut hari raya. Didengar oleh Hadratus Syekh. Kalau apa malamnya gitu, malam hari raya. Didengar oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nanya, kok rame dek kono ono apa? Anu Mbah, Kiai Maksum sampun badhe riyadin. Dimarahi menantunya ini, Pak. Dimarahi. Padahal bukan sembarangan mantunya ini. Yang wajib menentukan Idul Fitri itu pemerintah. Pemerintah. Ya enggak usah dipikir sudah, Bu. Sudah tinggal menunggu pengumuman di TV. Besok hari raya sudah itu sudah. Enggak usah bikin hari raya lagi. Kadang kita mikir kapan dioyo iki. Ya sing jelas tanggal 1. Enggak mungkin tanggal 2 ya. Udah. Sehingga seperti itu. Berarti kita pemerintah yang berhak untuk mengumumkannya itu. Kadang-kadang kita kan tidak terima, Pak ya. Misalnya jenengan kalau disuruh milih jenengan mau hari raya kapan, Jumat apa Sabtu, pasti milih Jumat. Pasti saya juga iya milih, Pak, milih Jumatnya. Tapi pemerintah mengumumkan hari raya Sabtu karena malam Jumatnya ru'yat hilalnya belum terlihat. Kita mencari celah kadang, ono tasing riyo Jumat ini. Aku tak melok aja. Bukan, Pak ya, kita mengikuti pemerintah. Insyaallah itu yang terbaik. Kenapa? Pemerintah itu sudah mengumpulkan semua ormas-ormas hasil semuanya dalam sidang isbat itu ya. Sehingga kita tidak usah mikir hari raya. Yang kita perlu kita berikan ya bekal hari rayanya ya. Jajane wis ono ta, ngoten. Ndak usah mikir ngoten, Bu nggih. Lek mboten enten dengan tang leteng ayahe niku ya jajane ndak ono siane ini. Ngoten mawon, ndak usah mikir hari raya nggih. Mudah-mudahan kita semua menggapai Lailatul Qadar sehingga kita di hari Idul Fitri benar-benar Idul Fitri kembali kepada Gusti. Amin ya rabbal alamin. Sekian kajian kita hari ini. Yang terakhir ini Pak ya, penutup ini. Awal-awal Ustaz, kajiannya ba'da subuh. Saya agak berat, Bu. Biasanya ini saya sudah berangkat ini, Pak. Tapi alhamdulillah tadi malam saya sempat tidur, Pak Yahya nggih. Jadi 1 jam atau 1,5 jam tadi malam. Ya takut ketika kajian begini mau turu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, puasa kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, salawat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan itulah wujud kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina fil waqtil rahim wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa نسألك عملا صالحا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن سرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خيرك محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخيرا والله الموفق إلى الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.